Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Umar Rasid dengan NPM 223510718 akan menjelaskan modul dari pertemuan kita sebelumnya, pertemuan 1 sampai 6, yaitu saya akan menjelaskan modul 1 sampai 6 juga. Gitu. Jadi mulai dari modul pengenalan ekosistem Big Data, HDFS, data modeling, Spark SQL, optimasi, sampai ke database MongoDB. Setelah itu nanti saya akan menampilkan dari pengimplementasian dari materi kita. Baik, modul pertama yaitu materi pembahasan kenapa yang isinya tuh kurang lebih kayak kenapa data itu ukurannya sudah sangat besar itu udah nggak bisa lagi dipakai atau diolah untuk satu komputer saja atau komputer biasa gitu. Makanya dibutuhkan sistem seperti Apache Spark gitu atau yang lain-lain. Ada banyak contohnya. Jadi selanjutnya ada untuk karakteristik big data yaitu 5P. Ada volume itu untuk ukuran data yang sangat besar, ada velocity untuk kecepatan data masuk, ada variety macam-macam bentuk data, ada veracity soal keakuratan data, dan value seberapa berguna insight yang bisa diambil dari data tersebut. Eh, Kurang lebih insight itu kayak data yang kita ambil itu apa gunanya gitu, kegunaannya gitu. Di praktiknya kita ini ada Spark Session-nya, inisialisasinya. Kita membuat data frame dari data mentah, melihat skema data, dan menghitung statistik dasar. Kurang lebih begitu. Jadi lanjut ke modul yang kedua. Materi kedua ini lebih ke setup infrastruktur sih. Untuk kita install Java, install Hadoop, lalu atur file konfigurasi seperti core.xml dan menentukan alamat untuk HDFS-nya dan HDFS XML untuk mengatur replika data serta folder penyimpanan. Kurang lebih ini untuk konfigurasi saja untuk Hadoop. Lanjut ke modul ketiga, yaitu programming with Spark. Jadi data wrangling dengan Spark kurang lebih gitu. Ini isinya tentang membersihkan data yang kotor. Jadi data yang kotor tuh kayak data mentah, tapi dia jarang nggak rapi gitu. Ada yang kosong, ada formatnya berbeda-beda, dan penulisannya tidak sesuai. Misalnya kayak hurufnya awal ada hurufnya kecil, nanti di huruf keduanya besar gitu. Sama ada kayak simbol-simbol apa gitu, nanti situ dijelasin di sini. Jadi yang kita pelajari itu ada 4 di sini. Yang pertama bersihkan teks dan untuk nilai kosong itu kita tangani gitu. Ada menyeragamkan format timestamp yang berbeda-beda jadi satu format. Yang ketiga, mengambil informasi spesifik dari teks panjang menggunakan regular expression atau reg. Nih. Yang keempat, yang terakhir itu mengisi nilai kosong dengan nilai dari defaultnya atau istilahnya imputasi data gitu. Jadi satu konsep penting di Spark yang perlu dipahami itu adalah lazy evaluation. Jadi transformasi seperti select, filter, atau white column itu cuma dicatat caranya aja. Baru benar-benar dijalankan saat ada action seperti show, mana show, seperti show atau count. Baik, untuk modul keempat itu
isinya Spark SQL, join agregasi atau dan window function. Jadi materi keempat ini soal cara query data pakai SQL di di atas Spark sebelum bisa di query. Data frame harus didaftarkan dulu jadi tabel sementara menggunakan create or replace times. Mana nih? Create or replace time view. Ada tiga konsep utama di sini. Pertama ada join. Ada join untuk menggabungkan beberapa tabel berdasarkan kunci relasinya. Kedua ada agregasi, ringkas data pakai fungsi seperti sum, avg, count yang dikombinasikan dengan group by. Dan ketiga ada window function. Ini agak lebih lebih sedikit advance lah, karena bisa menghitung hal analisis seperti ranking tanpa mengurangi jumlah baris data. Beda dengan group by biasa, biasanya dipadukan dengan CTA atau width biar query-nya lebih rapi. Lanjutnya modul kelima itu optimasi dasar Spark. Jadi untuk ini nih eh fokus ke bagaimana caranya bikin query berjalan lebih cepat. Beberapa tekniknya itu ada explain, itu untuk melihat rencana eksekusi Spark sebelum data benar-benar diproses. Kedua ada cache untuk menyimpan data yang sering dipakai ke RAM biar nggak perlu baca ulang dari disk setiap kali di query. Yang ketiga ada repetition atau koalisi untuk mengatur jumlah partisi data. Repetition itu untuk merombak total susunan partisi, sedangkan koalisi untuk mengurangi jumlah partisi jadi lebih lebih ringan lah bahasanya itu. Ada yang keempat ada format Parquet dengan CSV. Parquet itu format kolom, ya untuk format kolom aja. Selanjutnya modul keenam itu MongoDB. Jadi materi ini beda dia karena semua tadi berbasis tabel relasional. Sedangkan di sini kita masuk ke NoSQL. MongoDB itu menyimpan data dalam bentuk dokumen yang mirip JSON, bukan tabel baris kolom. Jadi keunggulannya itu ada dari MongoDB itu ada schemaless yang artinya setiap dokumen bisa punya struktur atau atribut berbeda-beda, nggak harus seragam seperti tabel SQL. MongoDB juga bisa menyimpan data nest atau bersarang dan array langsung dalam satu dokumen. Jadi nggak perlu banyak tabel join seperti di RDBMS. Oversee sebenarnya itu ada empat. Bisa biasa disebut CRUD, create untuk insert data, read untuk mencari data pakai find, update untuk mengubah data, pakai set atau push, dan delete untuk menghapus data. Baik, dari modul 1 sampai 6 sudah saya jelaskan. Selanjutnya dari modul 4 sampai 6 tuh saya membalik modul keempat untuk apanya untuk implementasinya. Ntar saya pindahin kamera dulu. Di sini saya menggunakan modul keempat untuk apanya untuk pengimplementasiannya. Saya di sini menggunakan studi kasus toko online toko online sederhana aja. Di sini ada pip install Spark biasa untuk install. Yang kedua itu saya ada Spark Season. Lalu saya siapkan dua tabel dummy, tabel produk isinya nama produk dan kategori, dan tabel transaksi yang isinya data penjualan tiap produk. Eh, Setelah itu saya di sini kedua tabel ini biar jelas datanya seperti apa. Ini datanya. Terakhir saya ranking dari tiap produk menggunakan rank. Tapi khusus di sini saya pakai partition by kategori. Artinya rankingnya dihitung terpisah per kategori. Jadi produk fashion di ranking sendiri, produk elektronik di ranking sendiri juga.
Jadi bisa dilihat di sini produk dengan pendapatan tertinggi di masing-masing kategori mendapat ranking satu dan seterusnya. Ini menunjukkan bagaimana window function berbeda dengan group by biasa. Karena kita tetap bisa melihat detail tiap produk sambil tahu posisi ranking. Baik, itu aja mungkin penjelasan dari modul 1 sampai 6 dan juga pengimplementasiannya. Saya Muhammad Umar Rasid mengundurkan diri. Apabila ada salah ataupun ya salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.